Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijja wa hatta anhum min sama'il aqli kula hijabin min sahabil jahli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah. Pertama dan yang paling utama, kita mengucapkan syukur alhamdulillah sampai hari ini kita diberi kesempatan masih bisa hidup, masih bisa menghirup udara segar, masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa yang merupakan itu adalah rukun Islam yang keempat. Dan mudah-mudahan kita optimis, harapan kita mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah yang namanya puasa berarti kita harus menahan nafsu, menahan makan, minum, emosi, dan lain-lain. Dengan niat kita mengucapkan kalimah nawaitu somagodin an adai fardi syahri Ramadhani hadis sanati pardon lillahi ta'ala. Untuk kajian pada sore hari ini kita akan bahas insyaallah ada 5 hal yang harus kita segera secepatnya, jangan diabaikan. Pertama, mun urang kedatangan ku semah, ada tamu ke rumah kita, ya kita hormati, terus kita ngambil air. Kalau lagi tidak puasa, kan sekarang lagi puasa, ambil air. Kalau ada makanan kecil kita persilahkan untuk mencicipi ala kadarnya. Itu tugas kita. Jadi menghormat tamu yang datang ke rumah kita. Karena adaif itu kal mayit, tamu tergantung sohibul bait. Mayit tergantung nuhirup. Insyaallah. Artinya kieu tamu mah. Rek disuguhan kopinya mangga, rek disuguhan spritnya mangga. Ya. Larutan oke. Kumaha we cek sohibul bait. Nu kadua adaif kal arus. Tamu itu bagaikan pengantin. Kudu ditata, dijamu, ya, dihormat. Itu salah satu. Kita menghormati tamu, ngahormat kasema, harus segera, jangan sampai diabaikan. Itu satu. Salah satu tugas kita, menghormat kepada tamu kita. Kudu gagancangan intina mah. Ulah diantep batur.
Batur jauh di jugjug anggang di teang. Terus datang ke imah orang, diantep ke orang. Bagaimana perasaan kita? Kita aja ke rumah orang seperti itu kan perasaan gak enak. Kadang-kadang kita bertanya, oh mungkin ini Sohibul Bait terganggu. Itu yang harus kita cermati. Nuka dua, hutang. Lamun orang hutang, geus boga keur mayar, buru-buru bayar. Ieu kudu gagancangan hutang. Karena hutang itu sebuah kewajiban. Membayar hutang kan hukumnya wajib. Ya. Artinya kalau ada dua orang, si A punya hutang sama si B, kemudian tidak terselesaikan di dunia ini, kaburu maut, itu nanti akan Allah pertemukan di alam akhir. Karena ada pekerjaan di dunia yang belum terselesaikan. Andaikan si B punya hutang sama si A, belum bayar sampai keburu mati, maka kebaikan-kebaikan si B diberikan kepada si A. Kalau ada kebaikan. Kalau tidak ada, kejelekan si A diberikan kepada si B. Keur maeukeur urang teh loba dosa, ditambah dosa batur ditamplokeun ka urang, berat hutang. Bahkan pernah Rasulullah SAW mau menyolatkan mayit. Rasul bertanya, ini mayit punya hutang tidak? Sahabat mungkin ada yang tahu, punya ya Rasulullah. Rasulullah coba selesaikan dulu hutangnya. Ada keluarganya yang bertanggung jawab, baru Rasul sholatkan. Makanya berat ya. Jangan seenaknya kita hutang sana, hutang sini. Banyak yang percaya, padahal itu hutang Masya Allah tabarakallah. Bahkan suami berhutang, istri harus tahu. Istri berhutang, suami harus tahu. Jangan satu sama lain tidak tahu. Nanti kalau kita mati, siapa yang akan bayar? Subhanallah. Mayit kalau udah meninggal, itu mereka itu pengen kembali lagi ke dunia. Pengen kembali lagi ke dunia. Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Ya Allah, aku kembalikan ke dunia ini sebentar saja, sebentar ya Allah. Akan aku berbuat amal soleh, akan aku bersedekah. Masya Allah. Makanya hidup jangan kikir, jangan pelit. Tingali jalmi anu pelit, anu koret, hirupna blangsak. Tidak akan bahagia. Tapi orang-orang dermawan, lihat kehidupannya. Jalma anu tukang infak sedekah, apalagi untuk pesantren. Santunan kepada yatim dan duafa. Untuk bangunan-bangunan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Allah tambah, Allah tambah. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak akan sulaya. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Dan jikalau engkau tidak bersyukur, dalam arti tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, subhanallah, tunggu, azabku sangat pedih dan menyakitkan. Lihat, kalau orang kaya tidak mau infak sodako, itu lihat perkembangannya. Bisa banyak yang nipu, ditipu orang. Ada juga bisa kena musibah, diberi penyakit yang susah obatnya. Banyak hal. Makanya kalau kita punya penyakit, susah diobatin. Kita tanya diri kita. Jangan ke medis terus, ke dukun terus, ke medis terus, ke dukun terus. Coba tolong. As-sodaqotu tanpaul bala. As-sodaqotu tanpaul bala. Dengan sodako kita niatin, mudah-mudahan ya Allah, aku dengan bersedekah nih untuk pondok pesantren, untuk yatim dan duafa ya Allah, untuk fakir miskin, untuk guru-guru ngaji, untuk orang tua kami ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Insya Allah berkah. Jangan kikir, jangan pelit, jangan merasa bahwa dunia ini bisa saya seperti ini, dapat saya sendiri.
Tidak. Tetap Allah yang memberi. Allah yang mengatur. Insya Allah kami doakan orang-orang kaya, para dermawan yang punya rezeki banyak, rezekinya lebih, tolong diperhatikan. Pondok-pondok pesantren yang kurang begitu mampu untuk membangun, memperluas lokasi, tolong dibantu. Sebab disitulah kunci anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang handal, menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak-anak yang betul-betul sayang kepada kedua orang tua. Orang-orang musuh kita sebetulnya tidak takut dengan adanya masjid. Tidak takut. Masjid sana sini banyak tidak takut. Yang mereka takutkan adalah pendidikan, pondok pesantren, kemudian madrasah, pengajian-pengajian itu. Karena itu akan mencetak kader-kader yang hebat. Ya. Apalagi ahli-ahli sunnah yang subhanallah tabarakallah. Mereka semakin berkembang, semakin pesat. Pesantren ribuan. Sehingga yang 1000 itu sekian persen menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi orang hebat. Subhanallah tabarakallah. Tuh lihat di Dalwa, lihat di Lirboyo, lihat di Tebu Ireng, subhanallah tabarakallah, di Gontor. Itu tempat-tempat kita menimba ilmu. Masya Allah tabarakallah. Sehingga jebolan-jebolan dari pesantren itu handal, kuat, dan hebat. Urusan agamanya lebih dominan. Mereka itu hebat. Maka kalau kita punya anak, jangan lupa 1 di antara 2 anak kita ke pesantren kan. Mondok itu keren, mondok itu hebat. Masya Allah. Anak-anak kita menjadi soleh dan solihah, cinta Al-Quran, mengenal dunia pesantren. Oh, dunia pesantren ini harus seperti ini, berpakaian dengan pakaian yang sopan, kemudian santun, berakhlakul karimah, berbudi. Subhanallah. Semua ajaran pesantren itu mengajarkan seperti itu. Bukan pesantren itu jelek, bukan. Semuanya mendidik. Anak didiknya itu biar pintar, biar soleh, dan berbudi, berakhlakul karimah, cinta Al-Quran. Karena mereka itu akan menjadi pemimpin. Subhanul yaum, rijalul ghad. Anak muda sekarang akan menjadi pemimpin di hari depan. Di masa-masa depan, di masa-masa yang akan datang. Subhanallah. Semua pendidikan mengajarkan, ingin anak-anaknya berhasil. Ingin anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Insya Allah. Ini kami tausiah ada di lokasi pondok pesantren Al-Hasbi Nihayatul Amal. Rutenya gampang kalau misalnya dari Cikarang, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Banten. Itu gampang. Keluar tol Kerawang Barat, kemudian arah ke Tanjung Pura, langsung ngambil jurusan ke Rengas Dengklok. Pas Tunggak Jati, KW8 belok kanan, Mapai Irigasi, nanti ada pesantren kami, Al-Hasbi Nihayatul Amal. Dulu kami belajar, Masya Allah, tabarakallah, di pondok pesantren Al-Hasbi yang ada di Sukabumi. Kemudian setelah itu kita pindah ke daerah Rengas Dengklok. Ada pesantren yang namanya Misbahudzulam, di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kemudian pondok pesantren Mursyidul Falah, di bawah naungan Kiai Haji Hasan Basri, Abah Haji Obay. Kemudian juga kita pindah ke Rawamerta, itu di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Bushairi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita meluncur ke Banten, ya, Pandeglang, Serang, Tangerang, sampai saya pernah mondok di Caringin, di Aba Usub. Masya Allah, tabarakallah. Itu ahli Fathul Mu'in. Allahumma gfir warham. Guru saya dulu masih ada. Di Cisantri dulu masih ada Kiai Ahmad Bustami bin Haji Jasuta. Kemudian di Cidahu Abu Yadim Yati, Masya Allah. Di Cilongok Abu Yadim Yati, Masya Allah, tabarakallah. Guru-guru saya sampai di Kadukawang, di Ahmad Sanja bin Haja Elas, Masya Allah, tabarakallah. Ajib.
Sampai alhamdulillah tahun 1993 kami masih di Banten, di daerah Tangerang. Dan sampai sekarang alhamdulillah kami punya pesantren, sekolahannya juga ada, dari mulai TK, SD, SMP, IT, MA, PAUD, TVQ, DTA, alhamdulillah. Walaupun punya ilmu sedikit, bisa bermanfaat buat orang. Subhanallah, tabarakallah. Kita kembali kepada yang tadi ya. Yang ketiga, kita punya anak perawan. Tuh, anak perawan nih. Tidak sedang belajar, artinya ente ke ngobong, ente ke sekolah, di imah. Terus geus aya nu bogoheun, aya nu ngalamar. Ada yang mendekati, buru-buru kawinkeun, bisa terjadi. Masya Allah, tabarakallah. Zaman sekarang dengan adanya pergaulan bebas, zaman sekarang dengan adanya miras, narkotik, pengaruhnya Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang ada istilah seperti gadis bukan perawan. Masya Allah. Ongkos can kawin, tapi jeroan anak geus bolong. Gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita punya anak perawan, tidak sekolah, tidak belajar di pesantren, kemudian ada yang mau, udah nikahin aja secepatnya. Ya. Gitu. Karena kita menjaga sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Kalau sudah terjadi, apa boleh buat? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itu yang ketiga. Nu kudu gagancangan ku urang dijalankeun. Boga anak parawan geus aya nu bogoheun buru-buru nikahkeun. Ya. Nu kaopat naon? Mayit. Kalau ada orang meninggal, keluarganya sudah pada kumpul, udah jangan lama-lama, udah segera secepatnya nggali kaluat, nggali kuburan, pemakaman. Begitu. Cuma kalau mayitnya emang orang kaya, banyak tirkahnya, banyak ditinggalnya, ya kita nanti itu harus diselesaikan. Seperti fidyah kah? Ya. Fidyah. Misalnya midyahan sholat, midyahan kemudian ya puasa, ya, min hukukillah wa hukukil adam. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian wasiatnya, mungkin mayit itu sebelum meninggal berwasiat, jalankan, namanya wasiat, ya, gitu. Jadi mayit kalau memang sudah kumpul keluarganya, ada semua, ya kita segera dikuburkan, ya, karena lebih cepat, lebih bagus. Gitu. Jangan sampai keluarganya sudah ada semua, itu si mayit itu sampai dimalamkan, itu jangan, kasihan. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Subhanallah, tabarakallah. Untuk yang terakhir, taubat setelah kita berbuat dosa. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa, ya kita secepatnya taubat kepada Allah. Ya. Wa atubu ilaih, kita bertobat kepada Allah. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas daripada dosa dan noda. Ya. Semuanya mempunyai masa-masa yang kurang bagus. Kita bertobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah min kulli dzanbin azim, astagfirullahaladzim, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya istighfar, sayyidul istighfar, Masya Allah, tabarakallah. Karena istighfar itu ada 3 hal barokahnya, padilah daripada istighfar. Pertama, kalau orang rajin membaca istighfar, dosa-dosanya akan Allah ampuni, dosa kecil, dosa besar. Bagaikan seperti pohon, seperti tatangkalan anu dangdaunan nagaring katebak angin, itu insya Allah maralok dosa-dosa kita. 1. Yang kedua, orang yang rajin baca istighfar, nanti kalau ada kebingungan, insya Allah ada solusinya, ada jalan keluarnya, insya Allah Allah berikan. Itu fadilah daripada istighfar. Yang ketiga, nanti Allah akan beri rizki yang barokah, min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kan kita yang diprogram, yang di planning tidak datang, yang tidak disangka-sangka datang. Itulah rizki Allah yang ngatur. Ya, mudah-mudahan dengan barokahnya istighfar, memperbanyak istighfar, semua hal-hal yang terjadi ada solusinya,
ada jalan keluarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Rasulullah saja orang yang bersih dari dosa dan noda itu setiap hari baca istighfar tidak kurang daripada 100, apalagi kita orang biasa yang banyak dosa. Coba tolong setiap ba'da sholat itu istighfar, perbanyak. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin yang 5 hal itu tadi ya kita cermati dan kita jadikan sebagai cerminan buat kita bahwa di antara yang 5 itu kita harus segera secepatnya melaksanakannya, jangan sampai ditunda-tunda ya. Yang pertama mun aya semah tadi kudu buru-buru subuhan, buru-buru tanya keperluannya. Yang kedua kalau kita punya utang ada buat bayar ya secepatnya lah kita bayar. Yang ketiga punya anak perawan, sudah ada yang mendekatinya, tidak sekolah, tidak mondok, ya kita tikahkan, menjaga hal-hal yang tidak kita harapkan. Yang keempat mayit, kalau ada orang meninggal, keluarga sudah pada kumpul semua, cepat kita makamkan, cepat kita kuburkan ya, biar lebih cepat lebih bagus. Untuk yang terakhir, kalau kita banyak berdosa, pertama ya insaf, yang kedua kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insaflah wahai manusia jika dirimu bernoda berdosa ya. Itu saja mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan, walaupun sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mungkin yang benar itu dari Al-Quran, yang salah itu kekeliruan saya sendiri. Sekali lagi, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.